Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Sedikit peringatan, video ini merupakan spoiler konten. Yang tidak masalah dengan itu, selamat menonton. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Roma. Film ini didedikasikan untuk pengasuh dari sutradara film ini sendiri, yaitu Alfonso Cuarón. Semasa kecilnya, Alfonso mempunyai pengasuh yang bernama Cleo. Namun dari pandangan saya, film ini seperti mengangkat dua kisah dari dua orang yang berbeda, yaitu kisah dari Cleo sendiri dan majikan Cleo yang otomatis adalah kehidupan keluarga Alfonso. Yang entah kejadian itu betul-betul terjadi di dalam keluarga Alfonso kecil atau hanya sebagai bumbu-bumbu penyedap rasa di film ini. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita. Ini adalah Cleo. Ia adalah seorang wanita pribumi yang bekerja sebagai pengasuh di keluarga kulit putih Meksiko. By the way, film ini berlatar di distrik Kolonia Roma di Meksiko pada tahun 70-an. So, jangan heran kalau film ini disajikan dalam visual hitam putih, karena pastinya untuk memberikan efek masa lalu. Oke, seperti pengasuh pada umumnya, Cleo mengurusi semua kebutuhan, mengantar dan menjemput anak-anak majikannya. Ini adalah sahabat Cleo. Ia merupakan juru masak di rumah itu. Dan ini adalah majikan Cleo, wanita ini bernama Sophie. Sophie memiliki 4 orang anak. Suaminya bernama Antonio. Ini dia. Antonio merupakan seorang dokter dan selain mereka di rumah ini juga ada ibu Sophie dan satu sopir pribadi. Suatu hari, Cleo dan sahabatnya makan di sebuah restoran. Di sini, Cleo dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Fermin. Fermin adalah pria yang sangat suka dengan kungfu. Mereka pun berkencan dan melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Keesokan harinya, Dr. Antonio berangkat kerja, namun sepertinya ia akan cukup lama karena ia membawa sebuah koper dan Sophie sepertinya tak bisa merelakannya. Suatu hari, Cleo dan Fermin berkencan lagi, dan di sini ia mengatakan bahwa sepertinya ia sedang hamil. Tak lama, Fermin mengatakan bahwa ia ingin ke kamar mandi, dan ya ternyata dia meninggalkan Cleo dan tak kembali lagi. Positive thinking ya, mungkin dia lagi bantuin Sun Gokong untuk cari kitab suci. Oke, ingat waktu Antonio pergi? Ternyata dia tak pergi kerja atau perjalanan bisnis. Dia pergi bersama wanita simpanannya. Dan Sophie tahu itu tapi ia berusaha kuat dan menyembunyikan semuanya dari anak-anaknya. Di sini Cleo mengatakan bahwa ia sedang hamil dan pria yang menghamilinya tak mau bertanggung jawab dan bahkan justru meninggalkannya. Mendengar cerita Cleo, Sophie langsung memeluknya. Ini adalah bukti bahwa kepedulian wanita ke wanita yang lain itu sangat besar. Meskipun Sophie sendiri merasa sangat sedih dengan pengkhianatan yang dilakukan suaminya, ia tetap menenangkan Cleo. Singkat cerita, suatu malam Cleo dan ibu Sophie mengajak anak-anak untuk jalan-jalan. Dan di sini ternyata ada Antonio bersama selingkuhannya. Tapi Antonio tak menyapa atau bahkan melirik anak-anaknya. Anak-anaknya pun tak tahu kalau itu adalah ayahnya, karena yang ia tahu ayahnya pergi untuk urusan bisnis. Keesokan harinya, Cleo memutuskan untuk mencari Fermin. Cleo menemukan Fermin sedang latihan kungfu dengan teman-temannya. Cleo menunggunya sampai selesai, namun di sini Cleo hanya mendapat perlakuan buruk dari Fermin. Si, dasar laki-laki laknat. Suatu hari, Cleo mendengar Sophie sedang menelepon seseorang. Sophie mengatakan bahwa sudah 6 bulan suaminya tak pernah mengirim uang dan bahkan tak pernah menelepon anak-anaknya. Tapi salah satu anak Sophie sengaja menguping pembicaraannya. Dan Sophie tanpa sengaja menampar anaknya. Sophie langsung menyesali perbuatannya dan langsung memeluk anaknya. Ia juga meminta kepada anaknya untuk merahasiakan itu dari saudara-saudaranya yang lain. Keesokan harinya, Cleo pergi untuk belanja keperluan calon bayinya. Dan di sini banyak mahasiswa yang sedang melakukan demo. Ternyata Fermin juga ikut dalam aksi demo itu. Fermin yang melihat Cleo langsung mengancamnya dengan pistol. Tak lama Cleo mengalami kontraksi dan tiba-tiba ketubannya pecah. Ia lalu diantar ke rumah sakit tapi harus terhambat karena di jalan terjadi kemacetan. Saat di rumah sakit, ia langsung dibawa ke ruangan bersalin. Tapi saat diperiksa, dokter tak bisa mendengar suara detak jantung anak Cleo. Dan saat dilahirkan ternyata anaknya sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Cleo berubah jadi murung dan tak punya semangat lagi. Tak lama, Sophie mengajak Cleo untuk berlibur.
Di sini, Sophie akhirnya mengatakan ke anak-anaknya bahwa Antonio tak akan pulang. Sophie mengajak anak-anaknya untuk berlibur karena Antonio sedang di rumah Sophie mengambil barang-barang miliknya di sana. Sophie juga mengatakan akan kerja lebih keras lagi karena Antonio tak pernah mengirim uang untuk anak-anaknya. Sophie memberikan anak-anaknya semangat dengan mengatakan bahwa yang mereka alami adalah sebuah petualangan. Mereka harus tetap bersama dan keluarga mereka harus lebih erat lagi. Keesokan harinya, saat sebelum kembali, mereka bermain di pantai. Di sini, Sophie memperingati anak-anaknya agar tak berenang terlalu jauh, karena ia akan pergi dan Cleo tak bisa berenang. Tapi saat Cleo sedang mengurusi si bungsu, anak-anak tiba-tiba menghilang. Tapi beruntung, Cleo bisa menyelamatkan mereka. Di sini, Cleo sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Ia lalu menangis dan meluapkan semua yang ia rasakan. Ia mengatakan, jika ia tahu anaknya akan meninggal, ia tak akan pernah melahirkannya. Mereka pun menangis bersama. Saat kembali, terlihat raut wajah Cleo yang tadinya seperti ini, berubah jadi seperti ini. Dan tamat. Film yang berhasil masuk daftar film berbahasa asing terbaik mewakili Meksiko di Oscar ke-91 ini awalnya membuat saya sedikit kecewa. Karena saya pikir film ini akan sama dengan film-film mainstream pada biasanya. Namun setelah saya perhatikan, ternyata film ini memiliki alur cerita yang cukup menarik. Karena masalah yang Cleo maupun Sophie alami sangat relevan dengan masalah-masalah yang sebagian atau bahkan banyak wanita sekarang rasakan, yaitu kehadiran pelakor dalam rumah tangga dan habis manis sepah dibuang. Film ini juga sangat menarik pada bagian pengambilan gambar. Contohnya seperti saat anak-anak Sophie tenggelam, kamera selalu menyoroti Cleo yang sedang berlari. Yang mana saya sebagai penonton bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang Cleo lihat? Dan perubahan ekspresi Cleo saat sebelum dan setelah kembali dari pantai. Perubahan ini terjadi bukan karena Cleo akhirnya pulang ke rumah ya, tapi karena Cleo sudah meluapkan semua yang ia rasakan. Meluapkan kesedihan yang selama ini ia pendam. So, stop benci dengan kesedihan, karena tanpanya kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Tanpa kesedihan, kamu tidak akan tahu apa itu bahagia. By the way, salut sama akting para dokter yang membantu Cleo melahirkan. Terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.